Keponakanmu, Harvey berkata dengan heran, bagaimana mungkin Henzo memiliki konflik dengan keponakanmu? Apakah itu Martin? Tidak, Cynthia berbisik, ini Tama. Harvey bahkan lebih bingung, dan berseru, mengapa saya tidak tahu kamu memiliki seorang keponakan bernama Tama? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Cynthia menghela napas. Tama adalah putra dari saudara keduaku Cahya Renza. Harvey berseru, anak Cahya Renza? Bukankah dia sudah lama hilang? Cynthia berkata, aku belum memberitahumu tentang ini. Tama ditemukan beberapa waktu lalu, dan ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentangnya. Itu hanya cerita yang panjang. Harvey berkata dengan cemas, aku tidak ingin tahu apa yang tersembunyi di keluargamu. Saya hanya ingin tahu, mengapa dia mengikat anakku? Apakah anakku berpesta dengannya? Cynthia berkata, sejauh yang saya tahu, kedua orang itu seharusnya tersedak telepon. Keponakan saya ada di Jakarta, jadi Henzo dibawa pergi oleh orang-orangnya saat dia turun dari pesawat. Harvey berkata dengan sedih, keponakanmu terlalu canggung untuk melakukan sesuatu. Orang-orang di lingkaran menundukkan kepala dan melihat ke atas. Apakah perlu membuatnya begitu jelek? Henzo dibawa pergi olehnya, dan masalah penjemputan di bandara, dia pasti sudah merencanakannya secara diam-diam. Henzo tidak akan terlalu kacau di dunia hiburan di masa depan. Saat dia kembali, bagaimana cara menyelesaikan akun ini dengannya? Bagaimana? Gumam Cynthia dan berkata, Harvey, situasi masalah ini lebih rumit dari yang kamu kira. Henzo tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Maksud kamu apa? Harvey segera bertanya dengan marah. Bukankah keponakanmu siap untuk membiarkan dia pergi setelah masalah besar seperti itu? Iya, Cynthia berkata tanpa daya, saya mencoba yang terbaik untuk membujuknya, tapi itu tidak berguna. Dia sama sekali tidak menatapku. Harvey mengertakkan gigi dan bertanya, lalu bagaimana dia bisa melepaskan anak saya? Cynthia ragu sejenak, dan berkata dengan malu, Tama berkata bahwa dia ingin Henzo menjadi pelaut di kapalnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Henzo tidak bisa meninggalkan kapal, apalagi turun ke darat, dan akan bisa mendapatkan kembali kebebasannya setelah 3 tahun. Sial, Harvey langsung meraung marah, apa-apaan ini? Lelucon internasional? Biarkan anak saya menjadi pelaut selama 3 tahun. Dia pikir dia itu apa? Jika dia tidak mengizinkan anak saya kembali hari ini, saya benar-benar ingin dia tidak terlihat baik. Cynthia membujuk, Harvey, dengarkan nasihat saya. Tama bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi, bahkan jika aku tidak bisa memprovokasi dia. Kamu akan diperlakukan sewenang-wenang olehnya jika kamu menyinggung, bahkan ayahku tidak akan menghadapiku. Kali ini Henzo jatuh ke tangannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk kamu dan aku. Apa? Harvey mengertakkan gigi dan bertanya, maksudmu, saya Harvey telah hidup selama 50 tahun, dan aku masih tidak bisa dibandingkan dengan anak yang lebih muda dari keluarga Renza Anda. Cynthia ingin memberitahunya, apalagi kamu, bahkan 2 laki-laki dari keluarga Sucipto yang seusiamu tidak bisa lepas dari cengkeraman Tama. Tapi dia tidak berani mengatakan ini padanya karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia mengkhianati Tama, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia membujuknya dengan sungguh-sungguh, Harvey, saya menyarankan kamu untuk menerima masalah ini dengan tenang. Sedangkan untuk Henzo, meskipun 3 tahun ke depan akan lebih sulit, ini adalah solusi terbaik saat ini. Harvey berkata dengan dingin, Cynthia, keluargamu terlalu banyak menipu. Bukankah kamu hanya ingin melindungi keponakanmu? Maka tidak perlu menggunakan masa depan anakku sebagai harga. Selain itu, Anda membuat saya menjadi anak berusia 3 tahun. Kamu pikir saya akan rela membiarkan anakku mengembara di laut selama 3 tahun jika kamu membujuk saya? Sudah kubilang,
Ini sedang melamunkanmu, Cynthia cemas dan berseru, Harvey. Apakah kamu tidak mengerti kata-kata yang baik? Keponakan saya tidak sabar untuk menunggangi leher dan kotoran saya. Bahkan jika aku mencoba melindungi seekor anjing, aku tidak akan melindunginya jika dia mengejarnya. Alasan menasihati kamu sudah lengkap karena aku memikirkan kamu dan Henzo. Aku dan kamu berada di kamp yang sama. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian berdua. Jika kamu mendengarkan nasihatku, mohon bersabarlah dan biarkan ini. Ketika menyangkut Henzo, semuanya akan berakhir sepenuhnya. Tapi jika kau tidak mendengarkan bujukanku dan membuat masalah dengan Tama, maka aku yakin kau harus ikut dengannya pada akhirnya. Harvey skeptis dan berkata, saya akan menelepon Penatua Renza dan membiarkan dia bersikap adil. Aku tidak percaya dia bisa membiarkan cucunya menindas orang seperti ini, Cynthia berkata dengan lemah. Oke, selama kamu tidak repot-repot merepotkan Tama, telepon saja ayahku. Kamu bisa melihat apa yang dia katakan. Harvey langsung menutup telepon dan segera menelepon Maher Renza, sesepuh dari keluarga Renza. Maher Renza mengenal Harvey, dan ayahnya juga berteman baik dengannya. Pada saat ini, ketika dia menerima telepon dari Harvey, dia tersenyum dan bertanya, Harvey, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya? Harvey buru-buru berkata, Paman, ada sesuatu, saya harus meminta Anda untuk mengambil keputusan untuk keluarga Mahendra saya. Setelah berbicara, dia dengan cepat menceritakan keseluruhan cerita melalui telepon. Setelah Maher Renza mendengarkan, dia sedikit tertegun sejenak dan dia segera merasa lega. Dia berpikir dalam hati, Tama bahkan tidak bisa peduli dengan keluarga Sucipto, apalagi keluarga Mahendra. Bahkan putra Sucipto dilempar ke Suriah oleh Tama. Di matanya, putra Anda, Harvey, saya khawatir dia tidak sebaik anjing. Dengan level tingkat ketiga seperti itu, dia berani mengambil inisiatif untuk pergi ke Jakarta dan melompat di depan Tama. Bukankah ini mencoba bunuh diri? Memikirkan hal ini, Maher Renza terkekeh dan berkata dengan serius, Harvey, aku memiliki hubungan yang baik dengan ayahmu saat itu, jadi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Harvey buru-buru berkata, Paman, katakan, Maher Renza berkata dengan serius, jangan memprovokasi Tama, kamu tidak bisa memprovokasi dia sama sekali. Kata-kata Maher Renza membuat Harvey sangat kesal di dalam hatinya. Menurutnya, pernyataan Maher Renza jelas berarti melindungi anak sapi. Dia bertanya sendiri, berharap dia bisa menyelamatkan muka dan berbicara baik dengan Tama untuk melihat apakah masalah ini dapat dikurangi dari masalah besar menjadi masalah kecil. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Maher Renza akan langsung memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyinggung cucunya. Ini terlalu menipu. Maher Renza sepertinya menebak apa yang dia pikirkan, dan berkata dengan serius, Harvey, aku tahu kau pasti berpikir bahwa aku melindungi Tama dengan menyamar. Tapi saya katakan yang sebenarnya, meskipun dia adalah cucu saya, bahkan jika Anda dan seluruh keluarga Renza campur tangan dalam masalah ini, kami sama sekali bukan lawannya. Harvey tentu saja tidak mempercayainya. Mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Nada pidatonya juga agak terburu-buru, dan dia berkata dengan dingin, saya bukan orang yang penakut, apalagi tunggangan santai di leher. Aku berhutang padanya. Jika Paman dan seluruh keluarga Renza benar-benar tidak dapat ikut campur sama sekali, saya ingin menimbang anak kecil itu untuk melihat siapa yang memiliki pergelangan tangan yang lebih keras. Maher Renza menghela nafas dan berkata, jika kamu benar-benar ingin mematahkan pergelangan tanganmu, aku tidak akan menghentikanmu, dan aku bisa berjanji kamu tidak akan pernah ikut campur. Tetapi jika kamu memutuskan hubungan dengan Tama dan kalah, dalam beberapa tahun ke depan, ada kemungkinan besar bahwa tidak mungkin mendapatkan kembali kebebasan pribadi.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.